Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat? Habis olahraga lemas? Semangat ya. Jam berapa tadi? Jam 2. Ilham? Ya, kakak kelasnya silakan di ini dulu. Ya, mari kita awali siang hari ini dengan doa mengucapkan mulai. Amin. Selesai. Oke. Hari ini yang gak berangkat siapa? Dewi. Dewi Dimas. Dimas, Omang, Satria. Osun. Fauzan. Arun. Dan Arun Langgeng. Oke, sakit katanya Pak. 4 ya yang berangkat ya. 7. Pak, pulangnya kenapa? Sakit. Acting nih Pak. Acting. Indonesia. Drama. Drama dimulai. Hah? Aku enggak, aku Baik, enggak. NKS-nya udah dapat? Belum rilis. Gimana? Oh, belum ada. Tapi pelajaran yang lain sudah ada. Firman. Cuman dari koperasi berarti. Oke, kalau misalnya belum ada Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kemarin. Ya. Kemarin kita bahas tentang apa? APBN. APBN. Apa kemarin APBN? Anggaran. Apa? Anggaran? Penerimaan atau pendapatan? Belanja. Penerimaan dan belanja negara. Oke, dari materi kemarin ada yang mau ditanyakan? Betul. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi kemarin? Nggak ada? Ini ada remote-nya nggak sih? Oh, itu remote-nya. Loh, kok kira-kira Netflix. ini kalau kosong buat itu ya? Lah, kita mah enggak itu. Nggak boleh. Baik. Kemarin saya lihat di kelas Berarti sebaik-baik anaknya. Makbul kok. IPS 1 baik-baik ya. Ayo, jelaskan tuh. Ini Muhammadku. Seruan. Tidak boleh berkata kasar. Masya Allah. Sudah tak buatin capcut. Harus tidak berkata kasar. Kenapa kayak dipanggil bekal, dipanggil itu sih siapa? Musik guys. Masya Allah sekali P1. iya dan baju nyanyi kue. Chris lama berarti om. Oh iya seronok lewat itu. Iya. Kelihatan merah ya. Dengan materi yang kemarin, kalau kemarin belum ada yang mau ditanyakan. HP siapa? Oh, paling keempat. Ayon. Seronok. Ada lima. yang bima. Iya jebol. Teuku Umar. Boleh. Itu Gimana? cara. Tolak. Tolak. Apa tuh boleh? Boleh. Boleh dong, apa tuh? Ya, HP-nya nyala, silakan bisa dimatikan dulu. Aku kok dalam ini. Coba. Biasanya Oh, cukup. kayaknya ada banyak tangan ya. Chris dong. Fani. Kamu kenapa? Halo. Mana tuh namanya? Kemarin kita sudah belajar tentang APBN. Nah, hari ini kita akan lanjut
kebaca enggak? Kurang besar ya? Kurang besar, Pak. Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Ya. Coba Mbak Flora tunjuk temennya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tunjuk dulu. Mau nunjuk siapa? Oke, Nova. Fungsi APBN ada berapa? Ya apa aja wis, jangan ada berapa. Itu hilang. Itu cuma mati. Ya, kenapa? Ada apa saja? Fungsi? Fungsi alokasi. Kemudian ada fungsi apa lagi? Ada fungsi distribusi. Ada fungsi apa lagi? Stabilisasi. Ada fungsi otorisasi. Kemudian ada fungsi apa lagi? Perencanaan. Satu lagi? Pengawasan. Fungsi pengawasan. Siapa yang kemarin sudah tahu fungsi alokasi? Angkat tangan. Lupa. Berarti udah tahu. Ya, jadi fungsi alokasi kemarin. Ya, kalau misalnya kalian punya uang, kalian nabung nih. Ya, kalian udah punya tabungan, kalian mau tahu. Misalnya kalian udah punya rencana pengen beli HP atau beli motor. Nah, itu nanti ketika kalian sudah punya uang, kalian akan mengalokasikan uang tersebut untuk beli HP. Ya, sama seperti fungsi APBN. Ya. Kalau misalnya APBN itu sudah ada rencananya, ya nanti dialokasikan untuk hal-hal tertentu. Contohnya untuk pendidikan. Kalau pendidikan kemarin dari APBN berapa persen? 20%. Kemudian ada fungsi distribusi. Nah, kalau fungsi distribusi ini adalah fungsi APBN untuk apa? Konsumsi masyarakat. Terus apa lagi? Nah, jadi kalau fungsi distribusi ini APBN yang ada, dan nanti itu akan digunakan untuk didistribusikan ya kepada masing-masing ya pos-pos yang membutuhkan ya didistribusikan. Ini apa lagi nih? Coba dijelas Mas. Remote-nya di siapa tadi? Siapa sih? Dimatiin Bluetooth-nya. Gimana nih? Oke. Kemudian kemarin fungsi stabilisasi. Ya, masih ingat apa fungsi stabilisasi? Iya Pak, berangkat. Oke, fungsi stabilisasi untuk apa? Ya, untuk menstabilkan ekonomi dulu. ya, betul. Untuk menstabilkan perekonomian. Kemudian ada fungsi perencanaan dan juga fungsi pengawasan. Baik, jadi jangan sampai lupa ya. Kemudian ada nih mekanisme penyusunan APBN yang kemarin. Ya, pertama, ya pemerintah presiden. Ya, jadi pemerintah melalui Menteri Keuangan ini menyusun RAPBN. RAPBN apa? Rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara, kemudian diajukan di DPR. Ya, kalau misalnya diterima, itu disahkan menjadi undang-undang. Apabila APBN-nya ditolak, berarti menggunakan ya direvisi dulu, betul. Kalau direvisi ditolak, direvisi lagi masih ditolak lagi, berarti gagal ya. Kalau gagal berarti menggunakan tahun lalu. Ya. Atau ada yang pernah belanja pakai Shopee yang ngirimnya dari Cina dan sebagainya. Oke. Ya. Paling enggak kalau misalnya kita nggak keluar negeri, kita pernah ya belanja dari luar negeri. Nah, kalau kita belanja dari luar negeri, misalnya nih ada yang beli iPhone dari luar negeri. Nah, itu kan ada pajaknya. Nah, pajaknya itu nanti masuk ke APBN. Kemudian kemarin ada hibah. Ada yang bisa menjelaskan lagi hibah itu apa? Pemberian. Ya, pemberian secara sukarela. Oke, jadi itu ya sekilas mengenai APBN. Kemudian pengeluarannya untuk apa aja? Ayo. Untuk belanja. Iya, untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Oke, tambahan belanja pemerintah pusat. Kalau misalnya ada pegawai
beli mobil baru. Nah, itu uangnya dari mana? Dari pemerintah, Dari APBN. Dari APBN, dari rakyat ya. Bahkan kemarin berita terbaru ya, pemerintah Bandung itu ada yang beli mobil listrik baru itu didanai dari APBD. Ya. Nah, kalian tentunya pernah dengar nih subsidi. Apa sih subsidi itu? Iya, contohnya gimana? Gas, Harga pupuk, subsidi. ya, Gas yang warna hijau. betul. Oke, jadi subsidi itu adalah Oke, ya jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah tahu ya, kayak misalnya Pertalite itu kan sekarang di subsidi ya. Nah, subsidi itu berarti kita dibantu oleh pemerintah ya untuk menurunkan harga tersebut. Coba ini mbaknya nih, ya coba berikan salah satu contoh subsidi. Apa tadi? Ya, Pertalite. Mungkin Pertalite sekarang harganya nggak 10.000 ya, tetapi karena dapat bantuan subsidi, ya akhirnya Pertalite jadi 10.000. Kemudian nih, nah, Nabil. Ayo Bil, apa Bil? Subsidi apa lagi selain subsidi Pertalite? Subsidi apa lagi? Oke, betul. Subsidi listrik. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa perumahan itu yang subsidi listrik. Ya, jadi harganya tadinya misalnya menggunakan 1 bulan 200.000, tapi karena dapat subsidi ya berkurang, jadi bayarnya cuma 150.000. Nah, itu subsidi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada belanja hibah, ada bantuan sosial, tambahan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Oke, jadi itu sekilas tentang APBN ya. Oke, sebenarnya teman-teman udah benar-benar paham belum nih APBN? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan, apa saja yang berkaitan dengan ekonomi, silakan ditanyakan. Ya, mungkin teman-teman belajar atau teman-teman lihat di internet ekonomi, berkaitan dengan ekonomi, silakan ditanyakan. Bil, ada yang mau tanya nggak? Mau tanya nggak? Mau tanya. Oh, enggak. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada berarti kita agak clear ya materi APBN. Gimana? Oke. Baik, kalau misalnya APBN sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke APBD. Oke. APBD daerah. Baik. Ya, isi nggak ya? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah paham APBN, APBD sama. Ya. Kalau misalnya M itu adalah negara atau pemerintah pusat, D itu adalah daerah. Ya, jadi pengertiannya pun sama. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, cuma diganti daerahnya saja. Kemudian fungsinya apa saja? Ya, fungsinya juga kurang lebih sama ya teman-teman ya. Wah, ini kecil. Oke. Nah, ini fungsinya. Nah, ini dapat APBD. Ya, APBD kalau APBN kemarin dapat dari pajak ya. Sama APBD juga dapat dari pajak. Nah, coba nih dibaca nih. Dapat apa saja? Dari mana saja? Ayo. Kamu. Yang mana, Pak? Tuh. Pajak daerah. Pajak daerah. Terus Retribusi daerah. retribusi daerah. Terus Bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan. Lain-lain yang sah. lain-lain PAD ya. Oh ya, PAD yang sah. Oke, sekarang pajak daerah. Ya. Kalau di Tegal, Brebes dan sekitarnya plat motornya apa ya? G. Itu kalau kalian bayar pajak motor kira-kira masuk ke daerah atau pusat ya? Daerah. Ayo. Daerah. Daerah atau
Banyumas, Cilacap, Kebumen, Kebumen ikut ya. Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas. Ya. Kalau misalnya Tegal mungkin ada dari Batang ya. Dari Batang udah D ya. Batang, Pekalongan, Purbalingga R. Kalau AA Kebumen. Ya, Kebumen, Kedua, Magelang, terus AA. Purwokerto apa pelatnya? R. Kalau AA, bawa nanti waktu pekan ya. Ya jadi Astuti. Ya jadi mungkin ya Astuti terus. Ini Astuti. Iya, Bapak. Si anak desa. Surat Dedi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pajak daerah itu dari pajak motor kalian itu sebagian masuk ke daerah dan juga sebagian ada yang ke pusat. Ya, jadi kalau misalnya balik nama dan sebagainya itu bisa masuk ke pusat. Kemudian ada retribusi daerah. Nah, ini sempat dibahas kemarin retribusi. Apa sih retribusi? Ada yang tahu enggak? Ya, betul. Dari wisata-wisata. Ya. Retribusi dari wisata. Kalian pernah ke PAI? Pernah ke PAI? Ya. Ya, masuk ada tiketnya. Ya, bayar. Aku enggak bayar. Enggak bayar. Pernah bayar parkir? Nah, Ya. Jadi parkir kemudian tiket masuk wisata. Nah, itu retribusi ya, teman-teman ya. Kalau retribusi ini 100% buat daerah. Ya, jadi kalau misalnya kalian gimana? Buat wisata tersebut dan masyarakat daerahnya. Misal gini, teman-teman pernah ke mana yang dekat sini nih, Pacific Mall? Pernah? Nah, pernah bayar parkir? Nah, kalau misalnya kalian tanya sama tukang parkir, ya itu lumayan loh, fantastis loh. Kalau misalnya satu motor 2.000. Nah, satu hari itu mungkin 100 lebih, ada yang 400, ada yang 500 itu dalam satu hari. Bayangkan kalau misalnya dalam satu bulan bisa sampai puluhan juta. Nah, itu hanya dari parkirnya saja. Nah, kemana uang parkir itu? Ya, nanti akan dibagikan kepada siapa? Karang Taruna. Ya, Karang Taruna, kemudian RT, RW dan sebagainya. Nah, itu kan memang asli untuk situ. Kemudian PAI, kalau misalnya kalian masuk, dulu ada gerbangnya enggak PAI? Ada dari dulu. Ada di. Nah, mungkin nanti ketika kalian sering ke sana dapat retribusi banyak, nah itu nanti bisa dibangun lagi tuh. Perbaikan. Apa? Wow. Ya, jadi memang retribusi ini 100% untuk daerah. Ya. Jadi nanti kita akan membedakan antara pajak dan retribusi. Ya. Kalau misalnya retribusi, ya ini salah satu perbedaan antara pajak dan retribusi. Kalau pajak itu mencakup semuanya. Kalau retribusi Cuma di cuma di beberapa daerah saja. Oke. Terus ada lagi yang mungkin tahu perbedaan pajak dan retribusi? PAI. Jadi kalau misalnya pajak itu jumlahnya besar. Kalau retribusi sedikit, kecil. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau dari segi hukum pajak wajib, kalau retribusi tidak wajib. Jadi kalau pajak itu bisa dipaksakan, tapi kalau retribusi tidak bisa dipaksakan. Nah, coba Rifki ini. Kenapa Rif? Capek Rif? Enggak. Oke, jadi kalau misalnya pajak itu dipaksakan ya. Kalau misalnya kita nggak bayar pajak, kita bisa dimasukkan penjara enggak? Kalau kita nggak bayar parkir? Enggak. Nah, kalau retribusi itu kita bisa kelola sendiri ya. Kalau misalnya kita pengen masuk ke PAI kan harus bayar. Kalau misalnya nggak ke PAI berarti kita nggak bayar. Tapi kalau misalnya pajak, ya mau nggak mau kalian harus tetap bayar. Itu retribusi. Kemudian ada bagian dari perusahaan daerah. Nah, kalau misalnya kalian tahu BUMN, ya kemarin kan ada Pertamina, ada
daerah. Kalau daerah kira-kira punya nggak? Punya. Ya, apa? Apa? Apa sih? Kalian kalau di sini pakai air pump nggak sih? Pakai. Apa pakai air sumur? Pam bayar pam. Nah itu yang PDAM itu punya daerah ya. Ya kalau misalnya negara punya BUMN, nah ada yang namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ada koperasi daerah, kemudian ada tadi. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan air pump, ya berarti itu nanti masuknya ke daerah. Nah itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oke, kalau misalnya di Tegal kekayaan daerahnya apa sih? Ikan. Sawah. Oke, sawah. Kalau di Brebes ada mungkin Bawang. telur asin. Telur asin ya betul. Brebes telur asin. Bebek. Sudah jadi apa? Oke, jadi kekayaan yang seperti itu nanti masuk ke daerah ya teman-teman ya. Kalau misalnya di Pekalongan itu kota apa sih? Batik. Kota Batik. Kalau di mana lagi? Kalau sampai Semarang tahu nggak? Kota apa? Kota Santri. Kota Santri. Enggak ya, Semarang itu lumpia. Ya, makanan khasnya. Ya, lengko sini ya. Lagi sini. Saya tahu nasi lengko itu pas di sini. Itu Subok. Terus apa soto yang pakai apa itu? Soto cocok. Ya. Itu juga baru tahu di sini. Jadi saya kira itu apa bumbu kacang ya? Pas dimakan kayak apa gitu? Enak. Kalian tahu tauco itu dari apa? Dari nilai. Kedelai ya. Itu. Oke, kemudian lain-lain PAD. Apa itu PAD? Pajak daerah. Apa Bil? PAD Bil? Lain-lain. Oke, Rifki. Apa Rif? Kamu gini terus mau masih siapa lagi? Apa Rif PAD Rif? Lagi syahadat. PAD apa? Tahu PAD? Pendapatan nanti peroleh dari daerah. PAD itu pendapatan asli daerah. daerah. Itu pengertiannya, bahasanya pengertiannya. PAD itu pendapatan asli Daerah. Contohnya ya tadi. Iya. Ya, misalnya Simbok jualan. Nah, itu kan pendapatan dari situ. Kemudian ada koperasi desa di desanya kalian. Nah, itu pendapatan asli dari daerah tersebut. Apa? Bil? Kas. Pendapatan langsung. Pendapatan kelas. Di sini bendaharanya siapa? Ini. Yang paling rajin bayar kas? Nabil. Aku. Oh ya, jelas saya. Api aku kurang berapa? Api aku kurang berapa? Baru bertanya. Api sebelumnya mas. Api. Vira Fani kurang berapa Vi? Aku berapa? Aku kasih tahu semua ya. Oke. Api aku 2 bulan. Oke. Kalau misalnya gini teman-teman. Oke. Kalau misalnya dari daerah, ya, kalau di daerah kira-kira dibantu sama pusat enggak? Enggak. Dibantu. Dibantu enggak? Bantu. Please. Gimana? Punya tanggung jawab sendiri. Terus bagus jawabannya Nabi. Masya Allah. Pilih siapa? Coba. Tunjuk temennya. Adit. Ya. Rifki, Adit, Dit. Apa Dit? Kira-kira daerah itu dia bisa berdiri sendiri atau dibantu? Dibantu. HP-nya ditaruh dulu. Ya, oke. Kira-kira daerah bisa berdiri sendiri atau dibantu dari pusat? Dibantu. Oke. Jadi kalau daerah itu ada yang namanya otonomi daerah. Kalian tahu? Nah, otonomi daerah itu memberikan hak penuh kepada daerah untuk mengelola. Nah, ya. Tapi kalau misalnya daerah itu tidak bisa mengelola dengan baik, kira-kira dibantu nggak? Dibantu. Ya. Jadi daerah itu dia memiliki otoritas sendiri. Ya, jadi kalau misalnya bupati ya di Tegal ya, Bupati Tegal itu mau mengadakan kerjasama dengan pihak manapun, diperbolehkan nggak? Diperbolehkan. Asalkan ya, sudah jadi terus. Ya, jadi terus tiba-tiba kalau misalnya
Maka ada yang namanya dana perimbangan. Ya, coba dibaca Al-Faid. Dana perimbangan. Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Oke, ada yang tahu desentralisasi? Dari kata sentral. Sentral apa? Nah, sentral tengah pusat. Ya jadi ya dipusatkan. Jadi kalau misalnya di kota Tegal itu khasnya apa? Oh, bisa tahu aci. Nah itu dikasihkan dana perimbangan biar produksi tahu acinya bisa maksimal. Kalau di Pekalongan batik dan sebagainya. Nah ini diberi dari APBN ya. Nah, APBN ini ada dana perimbangan. Coba Flora diulangi. Biar sejuk, udah sejuk kan? Oke, diulangi dana perimbangan Flora. Fania. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan Desentralisasi. Oke, jadi ada yang namanya dana perimbangan. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah dapat LKS, ya, udah dapat LKS itu ada yang namanya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ada dana perimbangan. Ya nanti bisa dibaca ya. Habis setoran ini Mas ini. Oke. Buang air besar. Ya wis dibaca tuh. Dana alokasi umum. Waalaikumsalam Pak Haji. Aduh berduaan. Aduh. Ayo. Ayo. Tadi. Sakit ya. Wah, satu lagi. Coba ini. Ih, tadi bertelu. Oke, dibaca. Satunya jaga pintu. Kamu di mana? Jaga pintu keren. Mana? Itu mana? Ini Oh, aku nggak bisa baca. Oh, ini lihat saya Temu porsi. maksudnya hantuku. Oke, silakan dibaca. Itu dua kok, satu-satu. Sama kelihatan aku minus ya. Ya pindah sana. Pindah sampingnya Alfain. Pak Jaga nemenin lo Pak mestinya lo Pak. Iya. Oh iya, di rumah Dibaca ya. dana alokasi umum. Apa ya? Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan otonomi kepala daerah. Oke, jadi dana alokasi umum itu tadi sudah dibacakan. Kira-kira ada yang tahu dan maksudnya? Apa? Ayo, yang bisa menjelaskan nih ke teman-temannya silakan. Dari kata-kata tersebut nanti dijelaskan. Ayo. Ayo. Mario. Ayo. Jadi dana alokasi umum ini ya tadi disebutkan bahwa daerah itu punya wewenang khusus itu yang namanya otonomi. Nah, kepala daerah kalau di Tegal adalah bupati. Jadi bupatinya boleh membuat usaha apapun untuk memajukan perekonomian di Tegal. Tetapi tetap dibantu yang namanya dana alokasi umum. Oke, daerah Tegal dan Selawi. Ya, teman-teman, mohon perhatiannya. Daerah Tegal, kota Tegal sama Selawi kira-kira maju mana? Tegal. Nah, kalau misalnya Tegal sama Jakarta, kalau misalnya kalian dikasih uang yang sama, kira-kira mau nggak? Nah, misalnya gini, ya misal gini, kalian sepakat nggak Tegal sama Jakarta, maju Jakarta?
Victim gimana? Oke. Ini ada dana alokasi kamu. Pada kereta api. Oke, kemudian ada jenis pengeluaran dibaca bak bendahara. Bendahara? Bendahara? Kacamata. Itu Ya. Namanya siapa? Afi. Oke, dana cadangan. Belanja rutin. Ya, belanja rutin yang pemerintah daerah apa? Tengku. Apa bil? Bil, tengku. Siapa nih? Rifki. Oke, kira-kira belanja rutinnya pemerintah daerah apa? Sembako. Nah, itu kan. Pada jam ke-11, it's time to begin the 11th lesson. Oke, jadi ini jenis-jenis pengeluaran ya. Jenis-jenis pengeluaran dari pemerintah daerah. Oke, teman-teman, saya punya video lagi. Sebentar. Terus Jadi, di sini saya punya video. Nanti silakan disimak dulu ya. Disimak dulu. Oke. Nanti kita simak dulu. Nanti kita bisa lihat perbedaan APBN dan APBD-nya. habis depan. Hari ini aku akan membayarkan air kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada tugas pembayaran yang dilakukan di sini. Ayo kita lihat gambar. Itu salah satu dari berencana daerah atau BUMD. Nah, artinya BUMD itu penyampaian modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN. APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakan bukan juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota yang kemudian disetujui oleh DPRD. Sehingga secara umum APBD itu dapat kamu artikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kota, atau kabupaten yang disetujui oleh DPRD yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode. Untuk fungsi dan tujuan APBD secara umum sama halnya dengan APBN yang membedakannya hanya ruang lingkupnya saja, di mana untuk APBN itu ruang lingkupnya negara, sedangkan APBD itu daerah. APBD itu mempunyai sumber pendapatan daerah yang terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, atau sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Contohnya pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak reklame. Ada juga retribusi daerah berupa parkir, kebersihan, dan retribusi pasar. Dan yang terakhir ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, dana perimbangan, yang artinya ini merupakan dana hasil transfer dari APBN ke APBD atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya bagi hasil pajak, di mana yang termasuk pajak di sini yaitu PPh dan PBB. Kemudian ada bagi hasil bukan pajak, biasanya berasal dari sumber daya alam daerah masing-masing. Ada juga dana alokasi
DAU dan dana alokasi khusus atau DAK berupa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah. Dan sumber pendapatan daerah terakhir adalah penerimaan lain yang sah berupa pinjaman daerah, hibah, dan dana darurat. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah ini dibedakan menjadi dua macam, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti yang kamu ketahui, belanja langsung itu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya nih, belanja pegawai berupa upah pegawai kontrak, pelatihan, dan kursus pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa, seperti seragam PNS dan belanja modal berupa infrastruktur daerah. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatannya. Contohnya belanja pegawai, biasanya berupa gaji PNS. Ada belanja bunga, ini digunakan untuk pembayaran utang bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan. Biasanya untuk partai politik di daerah tersebut. Dan itulah pembahasan mengenai pengertian, tujuan, sumber pendapatan, dan jenis pengeluaran dari APBD. Masih ada lagi mekanisme penyusunan dan pengaruh APBD yang harus kamu ketahui. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, jadi itu tadi video penjelasan mengenai APBD. Jadi APBN dan APBD berbeda ya? Ya. Ya, berbeda. Pengeluarannya berbeda, pemasukannya juga berbeda. Jadi kita juga sudah tahu nih bahwa walaupun sudah ada otonomi daerah, daerah juga tetap harus dibantu oleh negara lewat APBN yang disebut dengan dana perimbangan. Perimbangan. Perimbangan negaranya siapa? Iya. Negara yang tentu. Negaranya tentu. Tentu umat. Oh iya, boleh. Baik, sama seperti pertemuan kemarin ya. Setelah kita melihat video, ada 4 soal yang harus kita diskusikan. Oke, silakan dilihat dulu soalnya. Yang ini berkaitan dengan materi hari ini saja. Ya. Jadi kita hari ini tadi belajar yang pertama adalah mekanisme penyusunan APBN, ya, pengaruh APBN terhadap perekonomian, kemudian sumber penerimaan daerah, dan juga yang terakhir. Oh ini penerimaan negara ya. Oke, ya silakan bisa kalian tulis di buku kalian. Ya. Boleh berkelompok bukan belakang seperti kemarin. Ya, nanti boleh individu. Ya, ini sama Nabil. Ini berempat. Boleh silakan. Bil, dibangunkan Nabil. Kantor. Aku dulu ngecek kok. Oke, maju. Oke, kalau sudah silakan bisa maju dari kelompoknya. Nama kelompoknya Kristo Bukan. Afi, maju Afi. Ayo maju. Ayo kasih tangan dulu tuh. Iya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Piala Dunia. Oke, silakan diperhatikan temannya. Apa itu? Oke, ini jawaban nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke. Silakan. Langsung jujur. Dia soalnya dulu. Coba kalian rinci dari mana saja sumber-sumber pemerintahan negara. Penerimaan. Kan Depok. Aku yuk. Sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta BEA masuk dan cukai. Cukai. Dua, penerimaan negara non pajak. Sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. 3, hibah. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya kelompoknya Flora. Flora dan kawan-kawan. Jangan main terus. Oke, silakan diperhatikan temannya. Ya, silakan ini. Ini bagian sampai 1. Oke, ayo. Sudah selesai. Ada 3 sumber. Yang pertama itu dari pendapatan asli. 3 itu terdiri dari pendapatan daerah, pendapatan lainnya, ada yang lainnya pendapatan dari pembagian. Yang kedua itu pendapatan laut dari pendapatan Oke, tepuk tangan. Maju sini, Mama, maju sini. Ya, sambut semuanya. Semuanya maju, maju, maju. Ayo, ayo. Ayo. Satu dan 2 ya? Ya. Mana saya yang pakai terus dong? Oke, ini berapa temannya? Diperhatikan dulu temannya. Silakan berangkat pengaruh PBN yang Satu, diperhatikan. Saya umum pengaruh PBN terhadap kondisi keadilan laut negara dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat diketahui besaran GNP dari tahun ke tahun. 2. Menciptakan kestabilan keuangan atau kestabilan moneter suatu negara karena jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur. 3. Penerimaan investasi masyarakat karena industri kecil dan menjadi dapat difasilitasi dan dikembangkan. 4. Memperlanjutkan pendapatan sehingga negara dapat mengetahui penggunaan maupun pembelajaran pegawai, belanja baru dan sebagainya. 5. Memperluas kesempatan kerja dan peningkatan akan kemajuan peningkatan
Oke, hari ini kita belajar apa saja, Mas? Tentang APBN. Ya, terus apa lagi? Oke. Tujuan. Oke, jadi apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Mendapat ilmu. Kita satu coba satu-satu. Tahu perbedaan APBN sama APBD? Oke, tahu sumber dari mana PBN? Terus oke, tahu mekanika penyusunan APBN. Balik sana. Mengetahui jenis pengeluaran. Oke, pengeluaran. Oke, hari ini tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, Selalu temunya di pasti. cukup ya pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Silakan Mas Ilham di Akhirnya sebagai pendidik, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita.